Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aulina Umaza, moderator pada sesi diskusi ini. Dan saya ucapkan selamat datang pada podcast seri 5, TAKE Kabupaten Bener Meriah, yang merupakan rangkaian dari kegiatan seri podcast Kepala Daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Ekologi. Seri podcast ini merupakan bagian dari Festival Inovasi Ekologikal Fiskal Transfer atau EFT yang diadakan sebagai sarana berbagi cerita inovasi kebijakan para kepala daerah penggagas insentif fiskal berbasis ekologi yang berada di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Aceh. Proses, dinamika, praktek baik, dan pembelajaran dari inovasi tersebut perlu untuk disebarluaskan untuk didengar oleh seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya. Dan acara ini diselenggarakan berkat kerjasama dengan The Asia Foundation, Fitra Riau, Pusat Telaah dan Informasi Regional, Indonesia Budget Center, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, The Reform Initiatives, dan beritabaru.co sebagai media partner. Baik teman-teman, telah bersama kita narasumber dalam sesi diskusi siang ini ada Bapak Dailamai. Selamat siang Bapak. Iya, Bapak Dailamai ini selaku Bupati Kabupaten Bener Meriah. Dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Suarman. Bapak Suarman selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan narasumber yang ketiga adalah Bapak Fernan dari Gerak Aceh atau Gerakan Anti Korupsi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Aulina. Baik, mungkin sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, saya ingin cek sound terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari Bapak Bupati. Sudah aman Bapak untuk sound bisa didengar? Insya Allah sudah. Oke, siap. Sudah terdengar baik. Baik, Bapak. Saya ingin juga mengingatkan kepada seluruh pemirsa bahwa acara ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube beritabaru.co, dan bagi seluruh pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menulis pertanyaannya pada kolom chat. Dan jangan lupa untuk menuliskan identitas Anda terlebih dahulu sebelum menulis pertanyaan. Dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah dialog interaktif ini selesai. Baiklah, mari kita mulai sesi diskusi ini. Dan pertama-tama saya akan lebih dulu bertanya kepada Bapak Dailamai selaku Bupati Kabupaten Bener Meriah, karena mungkin Bapak Bupati juga tidak memiliki waktu lama untuk bersama kita dalam sharing diskusi pada siang hari ini. Baik, Bapak Dailamai. Ya. Ini kita ceritanya berbagi dan belajar bersama ya Bapak terkait insentif fiskal yang dilakukan di Bener Meriah, dan harapan kami semua di sini agar cerita dari Bapak Bupati ini bisa menjadi motivasi untuk daerah dan kabupaten-kabupaten lain untuk berinovasi. Baik, Bapak, saya ingin mempertanyakan terkait masalah apa yang terkait dengan lingkungan hidup yang saat ini dan akan datang dihadapi oleh Kabupaten Bener Meriah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman dan kawan-kawan semua. Yang saya hormati menggagas acara ini yaitu teman-teman dari Bapak Fitra dari Riau, kemudian teman-teman dari Gerak Aceh, kemudian semua yang ada di program bagaimana desa itu untuk meningkatkan kinerja desa. Kemudian yang ditanyakan oleh Dinda tadi masalah terkait dengan masalah lingkungan. Untuk di Bener Meriah, insya Allah
setiap desa kita telah membuat aturan, atau kalau di Aceh ini ada pergub, kemudian ada kanun untuk penjagaan, kemudian untuk melestarikan hutan. Ada kendala di satu kecamatan, ada di Kecamatan Binturi Megayu. Kendalanya adalah yang pertama, masyarakat kita di sana ada berdekatan dengan satwa liar seperti gajah. Ini yang insya Allah kita menanganinya dengan serius. Masyarakat kita terkadang banyak yang terkena imbasnya dari amukan-amukan gajah ini. Jadi, mungkin yang untuk khusus Kecamatan Binturi Megayu, kita bina untuk lingkungan, kemudian untuk penghijauan, karena di sana banyak tanaman seperti pinang, rambutan, kemudian yang lain-lain, banyak yang sudah diserang atau dimakan oleh satwa liar tersebut. Itu cuma kendala kalau dari sisi lingkungan ataupun penghijauan. Kemudian untuk desa-desa yang lainnya, insya Allah kita telah lakukan dan selalu kita ingatkan kepada kepala desa kita bahwa sangat dilarang untuk pembakaran sampah, kemudian menebang pohon sembarangan. Ini kita selalu sosialisasi ke bawah. Kendati pun di Banda Meriah, pada umumnya masyarakatnya semua berkebun. Kalau kita masuk ke Kabupaten Banda Meriah, dari 2 sisi atau 3 sisi, dari Lus Mawe, kemudian dari Birun, kemudian dari Aceh Tengah, seluas mata memandang, semua hijau semua kita lihat. Ada pokok kopi, kemudian hutan adat yang sudah kita perbutkan, kemudian ada kanunnya untuk dipelihara. Jadi insya Allah untuk di Banda Meriah ini kita bersama masyarakat. Tadi pun saya baru duduk bersama teman-teman yang dari kehutanan, bahwasanya di Kabupaten Banda Meriah ini insya Allah sudah final tadi, bahwa batas-batas untuk hutan lindung pun insya Allah sudah clear untuk Banda Meriah. Ini mudah-mudahan kawan-kawan dari gerak, kemudian dari ini yang membina kami di sini ada kawan-kawan dari Kompak. Jadi mereka selalu aktif. Jadi apa inovasi-inovasi yang akan kita berikan ke desa, kemudian kalau dibilang reward-nya supaya desa ini bekerja lebih serius, kemudian ini sudah mulai kita berbasis kinerja aplikasi. Ini insya Allah teman-teman dari Kompak sudah membina kita, teman-teman yang di desa. Saya kira begitu, Dinda, teman-teman juga. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana Bapak kebijakan daerah atau Pergub Take Depik nomor 20 tahun 2019 ini menjawab terhadap permasalahan lingkungan yang dihadapi seperti yang Bapak paparkan tadi? Ini masalah kalau di sini disingkat dengan Depik ya. Depik ini sebenarnya dari Danau Laut Tawar sebenarnya asalnya, kan ada ikan depik yang segini-segini itu kalau di Danau Laut Tawar di Aceh Tengah. Tetapi pas kali ini dana inisiatif pembinaan kampung kan, jadi kita singkat dengan depik.
ini memang untuk memacu kinerja semua yang di kalau di sini namanya kepala desa itu rejim kampung, untuk memacu kinerja kawan-kawan yang di desa, bagaimana kampung ini bisa aplikasi lebih cepat, pengelolaan dana desa lebih cepat. Ini mudah-mudahan bulan ini kita sudah hampir tahap 3 sudah insya Allah habis, tinggal tahap keempat. Kalau saya lihat di tabel kita di peringkat keempat seluruh Aceh di pengelolaan dana desa. Jadi insya Allah masalah perbuk yang sudah kita keluarkan tahun sebelumnya ini pun insya Allah berjalan lancar. Yang terutama yang kita tekankan kepada masyarakat kita bahwa uang yang dari negara ini hampir rata-rata antara 700 sampai 1 miliar yang setiap desanya terkelola dengan baik. Ini insya Allah bersama teman-teman nanti mungkin Kepala di PMK Bandung Raya nanti bisa dapat menjelaskannya bagaimana teknisnya, karena beliau yang banyak di lapangan. Nanti bisa beliau yang menambahkan itu. Saya kira begitu. Baik, karena memang waktu kita terbatas dengan Bapak Bupati, maka saya memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Bupati ya teman-teman. Oke, selanjutnya terkait upaya-upaya ini Pak, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Benar Meriah ini terkait lingkungan hidup. Apa harapan Bapak dan Kabupaten Benar Meriah kepada provinsi atau bahkan kepada pemerintahan pusat untuk keberlanjutan program yang Bapak gagas bersama dengan pemerintah daerah? Sebenarnya saya sebagai pemerintah daerah dan kemudian Bapak kepala desa, kemudian masyarakat saya ini supaya untuk Benar Meriah ini kita kalau saya ingat dulu sama Pak Gubernur Irwandi Yusuf dulu pernah dikasih reward malah dari luar negeri lagi. Ini mudah-mudahan provinsi ataupun secara nasional ini kan Benar Meriah ini termasuk menjaga paru-paru dunia. Bagaimana ada ozon kita ini ya bisa dikasih reward lah sama pemerintahan supaya hutannya bisa kita jaga lebih lebih lestari lagi. Ini sebenarnya harapan kami semua. Menyambung dari awal dulu sudah pernah itu digagas oleh mantan gubernur Pak Irwandi Yusuf supaya bisa kita mendapatkan reward ataupun kalau sekarang hadiah untuk pemeliharaan hutan, berarti kita punya ozon dan ini adalah paru-paru dunia. Ini insya Allah di Benar Meriah di rumah kaca pun saya lihat belum ada di rumah kaca. Ini mudah-mudahan jangan terjadi lah di Benar Meriah. Saya kira begitu. Oke. Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak Delami terkait bagaimana sih peran secara pribadi atau secara personal dari Bapak Delami sendiri melihat ketika insentif fiskal atau TAKE ini sebelum dan sesudah diterapkan di Benar Meriah. Apa yang Bapak rasakan? Perbedaan sebelum dan sesudah TAKE ini diterapkan di Benar Meriah? Yang jelas, ini yang jelas. Yang pertama kesehatan masyarakat saya. Ini di Benar Meriah ini dari pertama COVID kuning terus. Jadi ini sekarang kita vaksin pun sudah hampir 50%. Jadi dari alamnya Benar Meriah, begitu keluar rumah, ini masyarakat sudah menghirup udara segar. Ini mohon maaf nih kawan-kawan yang di Jakarta ataupun di Medan kan, begitu keluar rumah menghisap asap-asap kendaraan itu. Makanya ini kan, kalau untuk Benar Meriah, insya Allah ini yang efeknya yang kita dapat. Mungkin masyarakat terkadang tidak sadar dia bahwa kesehatan itu perlu. Jadi setiap sudut kalau kita lihat ozon itu bagus, apalagi pagi-pagi sampai jalan pagi-pagi kita menghirup udara segar.
Jadi kalau sudah udara segar masuk ke paru-paru berarti sudah cinclong semua. Jadi itu yang kita dapatkan sebenarnya. Begitu kira-kira tidak. Iya. Oke, ini terkait tantangan ya Bapak, tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan daerah untuk menghadapi SDM yang ada di Kabupaten Benar Meriah ini dalam menjalani kebijakan baru terkait transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi ini. Apakah ada yang pro dan kontra ketika kebijakan tersebut diterapkan di Kabupaten Benar Meriah? Memang ini sedikit harus kita akui masalah SDM kita memang sebenarnya kalau saya lihat terutama ASN kemudian operator-operator yang ada di desa ini kita tinggal sosialisasi saja sama mereka bagaimana ke depan bahwa sekarang sudah berbasis teknologi semua. Ini insya Allah untuk Benar Meriah menghadapi 2022 kami bersama teman-teman sudah mengadakan kerjasama kemarin dengan anak perusahaan PLN dengan Icon Plus bahwasanya untuk 2022 nanti aplikasi di setiap desa insya Allah sudah terpasang semua karena Icon Plus ini di mana ada tiang listrik, di situ ada sinyalnya, anak PLN. Jadi ini mudah-mudahan SDM kita nanti terus meningkat. Kemudian kemarin beberapa kepala dinas saya sudah studi banding ke Sumatera Barat. Ke Sumatera Barat. Ini mudah-mudahan untuk tahun depan kita sudah kemarin masih B. Ini kita berharap bisa BB ini untuk tahun depan. Ini kita doakan bersama. Ini untuk menghadapi itu Linda. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ini sangat informatif sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dailami. Tapi karena memang waktu kita terbatas untuk bisa berkomunikasi lebih dengan Pak Dailami, maka kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dailami. Namun mungkin apabila masih ada waktu bisa menyimak untuk sesi selanjutnya ya Bapak. Terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk kabupaten-kabupaten lain yang ingin menerapkan kebijakan yang serupa. Baik, selamat beraktivitas untuk Pak Dailami. Baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Suarman, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Bapak? Oke. Ya, sebagaimana kita tahu ya Bapak bahwa Kabupaten Benar Meriah ini telah menetapkan kebijakan Take Detik melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang tata cara penilaian dan penetapan dana insentif pembinaan kampung yang telah di-launching pada Februari 2021. Nah, apa yang melatar belakangi yang memotivasi lahirnya kebijakan tersebut, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada sore yang berbahagia ini, Pak Bupati menyempatkan diri secara umum tadi sudah disampaikan. Kebetulan kami pada sore yang berbahagia ini juga ditemani oleh teman-teman kami di DPMK, ada Pak Sekretaris, ada Pak Kabid, dan yang paling utamanya teman kami dari Kompak, ada Pak Ferry. Sebelum kami jelaskan, ucapan terima kasih dulu kepada teman-teman dari Gerak, ada Pak Bernard. Pak Bernard, selamat sore. Ada yang titip salam untuk Pak Bernard ini, ya Pak. Selamat sore Pak Bupati, Pak Suarman ya. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Ramlan ya, itu kemudian dari Asia Foundation. Siap Pak Kadis, Pak Bupati sehat selalu. Assalamualaikum. Tadi secara umum Pak Bupati sudah menggambarkan kondisinya, mengapa kita mengambil kebijakan ini. Benar Meriah ini kan secara letak itu ada di ketinggian, jadi menjadi pusat sumber air untuk daerah di bawahnya menjadi penyangga. Jadi bagaimana menjadikan daerah tangkapan air penyangga ini, sumber air ini bisa dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Yang pemerintah melihat bagaimana supaya dalam rangka membangun itu
kita bisa melaksanakan secara sustainable development itu tidak membangun, tapi justru alam yang lebih rusak. Atas dasar itu, kemudian beberapa diskusi, teman-teman dari Kompak juga memberikan masukan. Karena dari Benar Meriah itu menghasilkan air untuk 2 sungai yang sangat besar di Aceh. Yang pertama, sumber air untuk Das Jambuai dan Kurungsangan. Ini ada di hilir. Kita ada di ketinggian, dataran tinggi Gayo ini termasuk Aceh Tengah. Karena kondisi hutan ini, bagaimana supaya hutannya bisa lestari, masyarakatnya bisa makmur. Akhirnya digagaslah sebuah program insentif kepada desa yang bisa memberikan perlindungan terhadap lingkungan, yang terutama kampung atau desa, tepat kali kampung, yang berkaitan dengan berbatasan dengan hutan, yang memiliki sungai dan memiliki sumber air. Nah itu. Kemudian dari format ini, masyarakat juga bisa menggunakan natural resources untuk bisa meningkatkan sumber daya ekonomi mereka. Akhirnya tidak ada prestasi yang tidak diberi nilai. Tadi Pak Bupati mengatakan supaya bagaimana kita bisa berkali waktu. Meskipun nilainya tidak terlalu besar, akan tetapi diharapkan ini bisa menjadi trigger, ya, menjadi trigger bagi seluruh desa yang memiliki kepedulian dan harapan kita bisa mengharapkan kemudian bahwa lingkungan itu semua menjadi tanggung jawab kita. Sense of values itu yang mau kita tumbuhkan sebenarnya. Jadi dengan kepemilikan itu semua orang akan merasa bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah, kemudian dalam perbuk itu sudah disiapkan indikator apa saja yang menjadi dasarnya dan programnya seperti apa Pak Bupati menyampaikan tadi. Selain anggaran yang memang diberikan dari pemerintah kabupaten dan desa pun kita wajibkan, tadi Pak Bupati menyampaikan dana desa itu juga digunakan bagaimana bisa juga dimanfaatkan untuk melestarikan alam. Kalau teman-teman dari gerak ya dari Pak Herman, Pak Surain juga memberikan support untuk itu, bahwa lingkungan ini kalau kita maaf agak lebar barangkali, kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi kita. Tapi barangkali jika pertumbuhan ekonomi itu kita uji dengan kerusakan lingkungan, mungkin pertumbuhan ekonomi itu tidak setinggi yang kita peroleh jika dikurangi dengan lingkungannya. Terlepas dari itu semua, Bu Aulina, kita mencoba dengan sentuhan kecil, langkah kecil itu dari program yang tadi dan itu kita coba memulai. Alhamdulillah, Pak Bupati jadi menyampaikan tadi pertanyaan Mbak Aulia, apa yang didapatkan? Meskipun belum secara kali baru tahun pertama, tapi kita sudah melakukan penilaian sesuai dengan tahapan-tahapan. Alhamdulillah tadi saya lapor Pak Bupati bahwa kita sudah melakukan terhadap 232 desa yang ada di Benar Meriah, di 10 kecamatan. Mereka sudah mengusulkan desa-desa yang memiliki inovasi untuk pelayanan lingkungan ini dan pemeliharaan lingkungan. Alhamdulillah ini skornya sudah keluar. Nah, setiap desa yang memenuhi syarat, mereka akan diberikan insentif untuk itu. Jadi Pak Bupati dengan harapan beliau tadi, ya kalau bicara tentang karbon tadi, kita berharap juga bukan hanya pemerintah Kabupaten Benar Meriah memberikan rewardnya, jadi jika mungkin dari Kementerian Lingkungan Hidup ya dari pusat dan dari provinsi, mungkin lewat Pak Fernan bisa menyentuh Pak Gubernur lah ya. Jadi teman-teman dari Mitra bisa dengan pusat gitu. Kita berharap program yang kecil tapi bermakna ini akan terus sustainable. Dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa melihat dari segala kekurangannya. Mohon maaf Mbak Aulina, ini adalah tahun pertama. Tahun yang memang belum bisa kita berikan sesuatu just, ya, bahwa today is the best gitu ya. Tapi tentu kita berharap next day will be the best gitu ya. Tapi itulah yang kita harapkan Mbak Aulina. Jadi saya kira nanti setelah Pak Fernan, saya kalau ada diskusi dengan teman-teman yang menyaksikan, saya punya tim yang luar biasa, ini ada Pak Ferry dari Kompak, dia adalah salah seorang inspirasinya juga. Nanti Pak Bupati pun masih setiap menungguin ini, nanti Pak Bupati juga bisa menambahkan ada Pak Saukani dari Kabit dan Pak Iwan dari Sekretariat. Saya kira gambaran umumnya begitu. Saya kira cukup baik. Oke.
Saya sangat apresiatif sekali ketika kebijakan ini belum sampai 1 tahun begitu Bapak ya, tapi begitu semangatnya untuk membuat inovasi-inovasi baru dengan pemerintahan daerah. Baik, untuk selanjutnya kira-kira menurut Bapak apa hubungan kebijakan insentif kampung tersebut dengan upaya perlindungan lingkungan di Kabupaten Benar Meriah, Bapak? Ya. Saya katakan tadi memang insentifnya tidak besar, tapi diharapkan bisa menjadi trigger sehingga kampung kita yang sudah melakukan upaya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan itu mereka merasa ada perhatian, dan tentu kita berharap yang terbaik itu akan mendapat yang lebih baik. Dan kalau semua kampung, saya kira jika semua kampung itu bisa melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan ini, maka kecamatan itu akan terpelihara dengan baik. Kalau kecamatan terpelihara yang baik, maka Kabupaten Benar Meriah seperti harapan Pak Bupati menjadi daerah penghasil karbon yang sedianya bisa diapresiasi, menjadi daerah penyangga dan penyiap air untuk daerah bawahan, itu mereka juga bisa memberikan apresiasi mereka kepada kita. Dan alam yang terbatas ini, sekali lagi alam yang terbatas ini dengan status apakah itu hutan lindung, ya, hutan produksi, atau kita bisa jaga dengan baik dengan memanfaatkan sumber alam yang sudah ada. Jadi kita bisa bertani dengan baik di lahan yang sudah ada dengan tidak memperluas lagi ke hutan yang sampai ke Pak Bupati dengan batas yang sudah disepakati. Karena Pak Bupati sering mengecek kegiatan di lapangan sendiri. Beliau tahu persis di mana batas hutan lindung, kemudian sampai di mana boleh kita mengusahakan. Itu harapannya, Mbak Olga. Baik, jadi harapannya ini tidak hanya untuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat saja Pak ya, tapi juga untuk kementerian-kementerian yang terkait dengan kebijakan tersebut. Ya, baik, saya sedikit Mbak Olga. Ya, monggo. Kami ada di dan di sini tidak ada perusahaan, walaupun kebun kopinya atau kapal kita di luas itu adalah milik rakyat. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan ini, kalau di daerah lain teman-teman di Kalimantan, ya di Papua, mungkin ada perusahaan yang memberikan CSR mereka untuk kegiatan ini. Tapi kita full hanya pemerintah daerah dengan kekurangan dan hanya semangat yang tinggi saja ingin menjalankan semua ini. Itu maka kita berharap jika memungkinkan, apakah Sia Foundation, apakah Pak Gubernur maupun Menteri yang dari lingkungan hidup bisa memberikan sedikit apresiasi itu. Saya kira itu. Baik, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih, sangat informatif dan sangat memberikan semangat untuk kabupaten-kabupaten yang lain. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Fernan dari Gerak Aceh. Loh, ini Bang Fernan hadir? Oke, Bang Fernan. Bersama koalisi masyarakat sipil di tingkat nasional, Gerak Aceh terlibat dan berkontribusi dalam proses mendorong kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi. Apa tujuan utama dorongan inovasi tersebut perlu diimplementasikan di daerah, khususnya di daerah-daerah di Aceh, Bang? Ya, nah ini dia, bersama koalisi masyarakat sipil baik di nasional ya, gerakan dalam mendorong ya adopsi ecological fiscal transfer ini udah dimulai sejak 3 tahun terakhir gitu ya, bersama kawan-kawan dari Sekomisi juga. Nah ini yang menjadi apa bagi Gerak, yaitu mengembangkan bagaimana pengelolaan keuangan itu bisa berpihak juga kepada dilema yang terjadi selama ini, termasuk di daerah, khususnya di Aceh. Nah bagi kami melihatnya bagi banyak di daerah-daerah di Aceh itu ya mengalami memiliki apa yang kalau saya bilang itu beban ekologis ya yang nggak sama gitu. Nah terus satu dari pola keuangan yang kita ketahui, kami analisis dari bantuan keuangan yang ada selama ini itu semuanya masih berbasis indikator-indikator umum ya, formula luas wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya. Tapi memang penting bagi kita juga memperhatikan bagaimana masalah-masalah yang diuraikan tadi ya bisa ditemukan apa sebenarnya titik masalah itu menjadi indikator bantuan keuangan yang akan dilakukan. Nah, Benar Meriah sendiri saya sepakat tadi mungkin Pak Bupati dengan Pak Kadis sudah menyampaikan banyak hal yang luar biasa sebenarnya di Benar Meriah ya. Selain memang unik dengan memiliki das, memiliki hutan, konflik satuannya juga dengan masif antara
seharusnya memang harus ada pendekatan ya. Satwa kunci ini menjadi satwa kunci Aceh ini, Mbak. Gajah, harimau, 4 satwa kunci, badak itu sebagiannya ada di Bener Meriah. Ya, kita berharap ini memang take Bener Meriah ini enggak mungkin bukan jadi instrumen segala-galanya menyelesaikan masalah yang ada, tapi setidaknya ini menjadi bagian keberpihakan dari pemerintah dalam hal ini Pemkab Bener Meriah dalam memperkuat peran desa-desanya. Ini yang luar biasa saya lihat yang ada yang terjadi sekarang ini di Bener Meriah. Mungkin hal ini nggak hanya di Bener Meriah, saya pikir juga bisa dicontoh gitu ya. Ini contoh praktik baik ini bisa dilakukan di daerah-daerah lain yang ada di Aceh. Dan saya sepakat Pak Bupati perlu peran kerjasama, tidak hanya Bener Meriah sudah berbuat, kita perlu urgensi juga provinsi melihat ini menjadi konteks yang sebetulnya lebih besar dan nasional menaruh perhatiannya terhadap masalah-masalah karena urusan lingkungan hidup ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Itu mungkin urgensinya ya. Terima kasih, Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Bang Fernand, informasinya Gerak Aceh ini terlibat intens dan berkontribusi dalam mendorong kebijakan Take Depik di Kabupaten Bener Meriah. Nah, menurut Gerak Aceh, apa yang melatar belakangi skema kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintahan daerah? Nah, ya, terima kasih Mbak. Nah, ini yang menariknya Bener Meriah ini nggak sendiri Mbak. Jadi kita masuk di Bener Meriah itu sejak dari awal di sana sudah ada kompak ya. Jadi saya ingat waktu kick off meeting bersama Kompak Nasional, saya juga hadir ya. Gerak bisa terlibat bersama bagaimana kompak mendampingi beberapa daerah di Aceh, dan beruntung sekali Bener Meriah itu salah satu wilayah dampingan yang kompak. Jadi saya pikir ini kolaborasi yang cukup menarik ya. Kita hadir di sana, Bener Meriah Pemkab enggak sendiri, ada kompak, ada Gerak. Saya pikir juga ada teman-teman sipil di sana ya, Redel Institute, kawan-kawan praktisi, akademisi yang ada di sana. Nah, di awal kita gulirkan pertama sekali kita suwon ya ke Pak Bupati. Ini mulai kita perkenalkan konsep ini bahwa sebenarnya penting bagi kita Bener Meriah yang juga punya keunikan soal beban ekologis yang saya sebut tadi. Nah, ini yang saya sebut tadi, selama ini kalau urusan bantuan-bantuan itu sangat masih sedikit sekali indikator ekologi itu yang dimunculkan gitu. Nah kan biasanya kayak saya bilang tadi, formula bantuan itu lebih kepada indikator umum, jumlah penduduk dan sebagainya. Padahal 232 desa yang ada di Bener Meriah itu memiliki beban yang berbeda-beda, Mbak. Kita yakin itu ya, Mbak ya. Tentu ini ada diskresinya Pak Bupati, bagaimana bisa memperhatikan daerah-daerah yang juga punya prestasi. Tadi benar Pak Bupati bilang ya, ada desa-desa itu yang sudah punya peraturan kampungnya sendiri tanpa disuruh dia buat. Itu berdampak kepada kelestarian lingkungan. Nah, ini menjadi perhatian Pemkab ya, tim di Depik di sana. Ini dihitung menjadi satu kriteria yang akan dinilai untuk diberikan awards-nya. Ya, saya pikir ini nggak hanya kita harapkan ya Gerak nggak hanya sebagai lembaga ya yang platformnya anti korupsi, juga dengan penataan tata kelola yang lebih baik ke depan, kita berharap bagaimana tata kelola keuangan daerah ini bisa berbasis kinerja. Saya kira ini sejalan dengan PP 12 2019 yang mengamanatkan kita demikian. Jadi kita mungkin kalau bicara masa lalu bantuan keuangan bisa diberikan secara subjektif, tapi mudah-mudahan ini bisa kita perbaikan di depan. Bagaimana pola-pola bantuan keuangan yang ada, awards itu dan yang ada bisa berpihak kepada daerah-daerah yang milik pemerintah yang di bawah yang memiliki kinerja yang baik untuk ini. Mungkin itu urgensi atau kenapa gerakan sipil ini ikut masuk kepada daerah-daerah. Nah, yang terpenting saya mau bilang Bener Meriah punya komitmen, Mbak. Jadi artinya masyarakat sipil akan masuk di Pemkab-Pemkab yang tentu punya komitmen tingginya untuk lingkungan. Saya pikir itu, Mbak. Oke. Tadi Bang Firman sedikit membahas terkait pola keuangan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Suarman kembali terkait TAGE. Skema Depik ini kan dilakukan melalui bantuan keuangan khusus
Bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, Bapak? Berapa sih anggaran insentif yang dialokasikan dan kepada siapa itu diberikan? Baik, Mbak Alina. Tadi di awal kita juga sudah menyampaikan sebenarnya kalau memang jumlah nggak besar, ini kan bantuan ya. Jadi bantuan yang diberikan dalam sebuah kegiatan, mereka yang berprestasi dengan skor yang sesuai dengan indikator yang disiapkan, mereka akan mendapat berapa. Gitu. Ini sudah ada hitungannya. Mulai dari, karena dari 232 desa itu, belum semua desa oleh kecamatan diusulkan. Kan saya katakan ini baru tahun pertama. Yang kita harapkan nanti setelah mereka melihat, ada desa tetangga mereka yang sudah memberikan laporan dan wujud kerja nyata mereka dalam rangka memelihara lingkungan. Mereka mendapatkan sebuah reward. Nah, reward ini akan kita berikan dalam bentuk cash ya, prize ya. Uang cash yang akan kita berikan kepada pemenangnya, mereka akan menggunakan uang ini sesuai dengan aturan. Akhirnya akan menjadi pendapatan desa mereka. Nilainya yang tidak terlalu besar, saya kira tidak elok juga saya harus menyebut ya di pertemuan ini. Tapi memang Pemda sudah menyiapkan awal, tapi karena 2 tahun terakhir ini kan kita dihadapkan pada sebuah kebutuhan yang luar biasa, bukan hanya di kabupaten, saya kira juga pusat juga sudah mengalokasikan anggaran, kemudian terpaksa melakukan refocusing. Jadi meskipun setelah direfocusing dengan persentase yang sampai tahun ini baru 2 kali barangkali, kalau tahun kemarin sampai 3 kali refocusingnya, tapi bantuan keuangan ini masih dapat kita berikan kepada desa-desa yang sudah memenuhi nilai ya, dari 9 kategori yang kita sampaikan. Kemudian supaya teman-teman secara umum barangkali mengetahui apa saja kriteria yang harus sebuah kampung atau sebuah desa siapkan untuk meraih skor itu. Yang pertama, urusan pemerintahan. Ya. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran. Yang ketiga, ada pelayanan dasar di sana. Yang keempat, untuk administrasi kependudukan dan pertanahan. Kemudian yang kelima, penanggulangan kemiskinan. Ini saya kira program nasional. Kemudian informasi yang diberikan oleh desa dulu dalam format SID, tapi masih ada data lain yang diberikan. Dan kami, karena Aceh terkenal dengan adat yang Islami, syariat Islam dan adat istiadat juga menjadi indikator. Dan yang ke-8, inovasi. Setiap desa berinovasi dan akan diberi skor. Kemudian yang terakhir, ini yang menjadi entry point dari Pak Karman, bagaimana pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. Inilah 9 indikator yang harus dipenuhi. Jadi mungkin sebagian desa merasa dari 9 ini belum cukup berani untuk tampil, menunjukkan kinerja mereka. Meskipun kita yakin dan percaya, dari 9 itu mungkin sudah melakukan sampai yang ke-7. Tapi dari yang sudah masuk, dari 10 kecamatan, 232 desa itu, saya kira cukup banyak. Di awal saja mereka sudah memberikan apresiasi seperti itu. Tentu kita harapkan tahun-tahun yang akan datang, ini akan semakin lebih banyak lagi. Saya kira itu, Mbak Alina. Baik, karena Bapak Bupati masih hadir, saya ingin mempertanyakan sedikit terkait apakah Bapak Bupati memiliki rencana untuk menambah anggaran insentif fiskal ini melalui Takedepik? Ataukah memang menunggu masyarakat untuk membuat inovasi terlebih dahulu, apa memang sudah mengalokasikan terlebih dahulu agar masyarakat lebih termotivasi untuk membuat inovasi, Bapak? Ya, terima kasih, Pak. Yang sebenarnya kan, ini apa? Untuk Aceh ini khususnya, kalau saya melihat, mungkin kawan-kawan dari gerak ini tahu lah kan. Ini kalau sekiranya uang kita yang bisa kita cairkan semua, nggak ada silpa, mungkin semua daerah bisa kita ini kan. Ini kalau saya melihat, hampir ini, saya rasa kawan-kawan dari gerak tahu, ini hampir 4P kita ini harus, kan gawat sekali. Di provinsi ya, tapi di Bermerian Jawa nggak ada kan. Kita berharap bagaimana dari kinerja desa-desa itu
kita tetap bisa memberikan reward hadiah tetapi berpangku lagi kita kepada dana. Oke. Jadi untuk tahun ini kita dana pun sudah dikurang, transfer pun sudah kurang. Jadi semua sektor sudah dikurangi. Ini mudah-mudahan ini COVID sudah mulai bersahabat dengan kita. Ini mudah-mudahan ke depannya perputaran ekonomi insya Allah baik. Satu lagi yang perlu diketahui, saya melihat kemarin data kami di Benang Meriah, angka kemiskinan masih tinggi. Ini kalau saya lihat ke lapangan langsung, sebenarnya itu keliru datanya. Itu data dari 2015. Nah, dari 2015 data itu masih masuk ke aplikasi kementerian. Sementara yang dapat bantuan ini, ada yang sudah punya mobil, punya Honda, kemudian punya rumah besar. Jadi sebenarnya data saja yang salah. Jadi yang perlu kita ketahui nih Mbak bersama-sama, bahwa Aceh ini umumnya Benang Meriah, khususnya tanah kita ini adalah tanah surga. Jadi mudah-mudahan tahun kedepannya ini bersama-sama Pak Gubernur dan kawan rekan-rekan dari Gerak, kemudian semua yang berkompeten untuk memantau pemerintahan, mudah-mudahan angka kemiskinan bisa menurun drastis untuk kita. Saya kira begitu Mbak Auna. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Fernand. Bang, bagaimana Gerak Aceh ini berkontribusi dalam mendorong kebijakan Take Depik hingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan? Ya, ini di awal memang tidak, di awal kita mewacanakan ini awalnya di beberapa daerah ya. Kita coba kembangkan komitmen yang ada beberapa daerah, dan sejalan dengan itu kami juga di Benang Meriah pada waktu itu sama Kompak kita sudah membantu Pemkab ya dalam program SAPP ya, Perintah Accountability Public Participatory ya bersama Kompak. Jadi penguatan masyarakat lebih kepada masyarakat desa yang ada di desa. Nah di tahun selanjutnya, wacana-wacana ini kita coba sampaikan ke Pemkab ya, luar biasa. Ini disambut baik ya pada waktu itu Pak Bupati hingga turun ke tim. Ini saya merasa apresiasi juga ke timnya Pemkab ini Mbak. Kalau di Pemkab itu yang dari pejabat atas sampai yang eselon 3 itu, ini ada Pak Saukani, saya sapa Pak Saukani sebelah Pak Bupati, beliau juga termasuk birokrat ya. Ada berapa di lainnya yang ikut bagaimana mengoperasionalkan sebenarnya prinsip transfer anggaran kabupaten ke ekologis. Nah, pada waktu banyak beberapa alternatif ya, kita coba kemarin itu melihat alokasi dana kampung. Nah, kita akan coba di alokasi dana kampung karena ini memang mandatnya undang-undang ya, 10% dari DAU plus DBH itu bisa digunakan. Namun memang kita ada terkendala ketika ada PP 11 ya Pak ya, PP 11 2019 yang itu harus memberikan penghasilan lebih kepada kepala dusun. Itu kan dari nilai 400 ke 2 juta. Jadi gap ini terlalu besar ya pada saat ini, menjadi kaget juga kita ya. Teman-teman mungkin saya yakin kita bersama di sana itu juga merasakan kendala ini. Ya. Jadi ADK kita itu sangat minim sekali untuk ketika ada PP 11 itu mengharuskan penghasilan lebih. Nah, dalam waktu yang paralel juga teman-teman Kompak juga kita mendorong pergub soal insentif kepada pemerintah kampung yang tadi apa yang dijelaskan Pak Kadis tadi, Pak Sorman, ada 9 kategori itu yang perlu digulirkan dari PD ya, yang dibimbing oleh kawan-kawan Kompak di sana. Nah, di sini karena memang tantangannya kita di ADK tadi terkendala, jadi bagaimana indikator ekologi yang tadi yang kita baru sepakati itu yang bisa dihitung kinerja adalah soal kebijakan kampung yang
terhadap pelestarian lingkungan satu, yang kedua soal pengolahan sampah. Nah, itu yang coba diakomodir di Depik melalui Pergub 30 tahun 2020 ya. Nah, tentu banyak gagasan kita ini yang mungkin belum, cita-cita kita ini belum semuanya ya, Pak Sokani dan kawan-kawan, Pak Suarman, masih banyak langkah ke depan sebenarnya yang ingin kita lakukan. Tadi Pak PLT Batu juga sampaikan banyak tantangan desa-desa yang berada di pinggir hutan itu, Mbak. Ya. Nah, yang di pinggir hutan itu desa-desa, kampung-kampung ini adalah kampung-kampung yang di ujung tombak lah, penyangga deforestasi itu bisa diminimalisir. Kampung-kampung yang berbatasan dengan das, kampung yang masih melakukan perlindungan sumber mata air, ini satu kerjaan luar biasa. Jadi 232 desa kampung yang ada di sana, kita sudah petakan di tahun-tahun itu cuma ada berapa desa yang dapat didistribusikan oleh air baku yang bagus. Yang lainnya itu masih tergantung pada sumber-sumber air. Ini juga sudah kita diskusikan bagaimana ke depan kita bisa mengakomodir. Yang terpenting tadi suara-suara kita dari Bener Meriah, dari dataran tinggi Jaya ini bisa didengar juga oleh kawan-kawan pemerintah provinsi dan di nasional, karena lingkungan hidup ini bukan hanya urusan satu pihak, tapi selintas pemerintah ini juga memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi untuk itu mungkin saya pikir pakai itu dimulai di Aceh ya, dari Bener Meriah, dan kita memulai dari Depik, meskipun kecil tadi Pak Suarman, tapi ini adalah stimulus ya Pak ya. Kita masih pakai di 2 indikator dulu di lingkungan dan kelestarian lingkungan dan pengolahan sampah. Mungkin ke depan kita bisa menambahkan indikator lingkungan sehingga kita nggak terjebak lagi dengan ketika kemarau kita bilang perusahaan ekonomi investasi bagus, nanti ketika hujan nanti kita bilang lingkungan yang penting. Ya. Tapi artinya lingkungan hidup, ekonomi, investasi, karena kita tahu visinya Bener Meriah ini ya, sebagai daerah penghasil kopi terbaik ini. Nanti Mbak Olina bisa dapat kopi yang dari Bener Meriah ya, dan juga bisa menjaga sekaligus menjaga konservasi lingkungan hutannya dengan baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang Fernand. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah kabupaten yang telah bersedia menerapkan inovasi kebijakan TAKE seperti TAKE Depik di Bener Meriah? Ini pertanyaan untuk Bang Fernand. Oh iya. Nah ini saya dalam ini gerakan masyarakat sipil, saya gerak juga bersama kawan-kawan nasional, putra beliau juga, kita terus mengembangkan adopsi prinsip TAKE ini bisa dilakukan di desa di pemerintah kabupaten. Apa sih manfaatnya ya? Manfaatnya, saya pikir Bener Meriah sudah memperlihatkan ya, sudah menunjukkan inovasi ini sebagai perhatiannya terhadap intens dalam mengelola dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Nah, ini kita ingin mengetuk juga mungkin tata kelola keuangan yang ada selama ini. Kita tahu ya, kalau ada dana DAK, gitu ya, dana deskonsentrasi itu akan tertuju kepada daerah-daerah yang memiliki konsen perbaikan, gitu ya. Jadi artinya kalau kita bilang simpel, selama ini kok dana-dana yang masuk untuk lingkungan itu ke daerah-daerah yang rusak, gitu ya. Ke daerah yang rusak dulu, kayak gitu. Nah, kirimkan proposal dan sebagainya. Sebenarnya seperti kita katakan daerah-daerah yang sudah melakukan effort untuk perlindungan itu kok kurang perhatian gitu loh. Jadi seharusnya ini harus diperhatikan hingga provinsi dan pemerintah pusat. Bener Meriah adalah salah satu, saya pikir ada banyak daerah yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi upaya-upaya harus ada perhatian untuk ini. Saya pikir Bener Meriah akan mendapatkan insentif mungkin tidak hari ini. Saya pikir mata nasional global juga akan tertuju ke Bener Meriah karena ada praktik baik yang sudah dimulai di Bener Meriah itu baik. Saya juga menyahuti soal dengan keterbatasan Pak Bupati sampaikan. Saya ingat juga tuh, jadi dana Depiknya jadi kena refocusing juga. Jadi mudah-mudahan ke depan penerimaan daerah benar-benar bisa lebih baik, ini bisa dapat lebih baik lagi dari kontribusi dari APBN, DID dan sebagainya. Dan tidak hanya itu Pak, kita akan mendampingi terus nih mengawal PMK Bener Meriah untuk
mungkin bisa mengakses sekarang banyak pola-pola pendanaan yang ada di luar APBN, Pak. Mungkin ada Green Climate Fund, itu mungkin bisa menjadi pintu masuk mempertahankan komitmen benar meriah dalam pendidikan lingkungan dan sebagainya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang Fernan, karena mungkin saat ini Benar Meriah sedang melakukan hal kecil, mungkin nanti dampaknya akan berkelanjutan begitu ya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Suwarman. Bapak, tahun 2021 ini adalah tahun pertama pemberian insentif Take Depik. Berapa jumlah desa yang menerima Take Depik untuk tahap pertama ini, Bapak? Apakah pemerintah daerah mengatur penggunaan bagi kampung yang menerima Take Depik juga? Mbak Aulina, saya kira tadi juga saya sampaikan ya, bahwa ini kan dalam bentuk hadiah, reward ya, dalam bentuk reward. Jadi mereka akan menggunakan sesuai dengan kebutuhan mereka, nanti dimasukkan ke dalam APBD dalam bentuk penerimaan, dan nanti ini ada Permendagri yang mengatur untuk pos mana yang boleh. Sekarang setiap pengeluaran harus ada posnya, gitu. Jadi tidak sesederhana dulu. Gitu. Jadi ya kita serahkan ke mereka, mereka yang akan menggunakan ini. Jadi kita tidak tentukan lagi. Ini jadi payah hasil prestasi mereka. Mereka akan menggunakan untuk kegiatan di desa mereka. Saya kira itu. Baik, begini Bapak, di beberapa daerah lain, gagasan kebijakan Take ini adalah hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak. Bagaimana di Kabupaten Benar Meriah ini? Siapa saja para pihak yang berperan dan berkontribusi terhadap lahirnya kebijakan Take Depik di Kabupaten Benar Meriah, dan bagaimana para pihak berkontribusi dalam kebijakan tersebut? Barangkali konsep lainnya, ada Pak Fernan, ada Pak Peri, teman-teman dari Kompak, itu konsep melahirkannya. Kemudian dalam pelaksanaannya, kami di Benar Meriah ini kan ini daerah pertaniannya pribadi, tidak ada perusahaan, sehingga meskipun kecil saya katakan tadi, pemerintah daerah penuh untuk memberikan apresiasi terhadap ini semua. Jadi Pak Bupati kan menyampaikan juga, kalau mau kita berharap sebenarnya melalui Pak Darman lain, tadi masih banyak duit itu di provinsi, ya kan? Mereka sedianya bisa gitu. Tapi kalau maunya perusahaan, jika dia tidak ada di situ, mereka tidak memberikan apresiasi. Jadi sampai tahun pertama ini, meskipun itu tadi itu penuh, ya, itu semua dari pemerintah daerah atas saran pendapat teman-teman dari komunitas, ya terutama gerak inilah melihat bagaimana supaya uang yang sedikit itu dikelola dengan baik, ya. Termasuk memberikan kontribusi untuk lingkungan dan sampah tadi. Jadi tentu kita tidak berharap lebih dari itu. Kalau ada yang dari dunia luar sana, tadi Pak Karena sudah menyampaikan, diharapkan nanti masih ada yang bisa mendengar dan melihat, sehingga bisa memberikan sedikit apresiasi untuk itu. Dan kalau hari ini untuk Benar Meriah, kita tentu berharap besok di 23 kabupaten kota di Aceh juga akan bisa melaksanakannya, sehingga Aceh ini akan menjadi Aceh yang hijau, Aceh green, kata Pak Irwandi Yusuf dahulu, ya. Aceh green, Aceh yang menjadi sumber kehidupan, gitu. Meskipun di sini luser besar. Luser itu sepanjang Pulau Sumatera dari Selawah itu sampai batas Sumatera Utara. Nah, jadi memang luser juga memberikan kontribusi, tapi kali ini kalau untuk kegiatan detik ini belum. Mungkin luser juga belum melihat gitu. Lewat Pak Fernan ya, karena luser ini di bawah ya tim koordinasinya Pak Fernan ini, mungkin luser bisa juga berkontribusi lah, karena kita juga menjaga lingkungannya. Benar-benar bagian buffer zone ya dari luser itu. Jadi kita jaga hutan ini yang masuk ke dalam kawasan luser itu, yang mereka juga ya memberikan sedikit apresiasi lah. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Dailami. Terkait mekanisme ini Bapak, bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Pemkab untuk mengukur efektivitas pemanfaatan insentif fiskal dari kebijakan Take Depik tersebut? Terima kasih Mbak. Kalau saya ini memang
datangnya dari orang lapangan. Ya. Oke. Jadi hampir setiap hari saya harus melihat paling kurang satu desa. Saya memberikan nomor HP saya ke seluruh masyarakat. Jadi masyarakat langsung bisa melapor sama saya apa-apa yang kejadian di desa, apakah ada orang terindikasi misalnya menebang semena-mena, kemudian membuat terkadang yang di pinggiran itu ada caranya sekarang untuk membunuh-bunuh kayu itu dipakai suntik. Jadi masyarakat lapor itulah saya langsung ke lapangan. Saya panggil kepala desanya atau rojo, kemudian saya panggil yang berkaitan. Jadi saya beri pemahaman ini tentang lingkungan. Jadi cara saya memang sudah dasarnya dari lapangan, saya kebanyakan memang di lapangan. Kecuali menandatangani itu baru masuk kantor. Jadi kemudian dengan kawan-kawan yang ini, termasuk dari Gerak, kemudian dari Kompa, kita selalu open. Tidak ada kesungkanan dalam arti kata, oh ini Pak Bupati agak susah, ini enggak. Semua open. Jadi termasuk dengan Pak Kades, kemudian sama-sama staf ini, biasa-biasa saja. Jadi kita bekerja. Ini yang kita lakukan di Pemuda ini. Kemudian dari teman-teman juga hampir setiap hari kecuali yang libur itu melaporkan apa yang telah tercapai di desa ini. Kemudian untuk desa-desa wisata pun kita sudah lakukan di Benemulia sudah mulai berbenah juga untuk wisatanya. Mudah-mudahan ke depan hampir setiap desa nanti bisa punya desa wisata. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, saya tadi agak sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dailami terkait Bapak memberikan nomor kepada masyarakat secara langsung karena memang Bapak background-nya adalah di lapangan, gitu Bapak ya. Nah, di situ apakah terjadi koordinasi juga dengan pihak kecamatan atau pihak dinas-dinas terkait untuk membantu Bapak dalam proses koordinasi langsung dengan masyarakat, Bapak? Kalau secara terkadang saya nggak saya ini, karena begini, terkadang ada oknum dari kepala desa tersebut. Terkadang kira-kira suruhannya atau suruh buka lahan apa kan, jadi saya nggak saya beritahu. Oke, Bapak. Saya langsung ke lapangan, saya pastikan itu apa betul apa tidak laporan dari masyarakat itu. Terus kemudian terkadang sampah banyak menumpuk di mana-mana. Itu terkadang saya langsung ke kecamatan, saya panggil camat, ini sampah kok bisa menumpuk gini. Tetapi kalau misalnya ada berseteru desa, misalnya dengan kalau di sini ketua atau sama masyarakatnya tidak satu arah, itu baru saya koordinasikan sama DPMK, kemudian sama Kapolri dan pemerintahan supaya cepat diselesaikan. Ini ada sebenarnya bukan permasalahan, tetapi agak rumit juga untuk kuliah ini. Batas desa pun belum clear. Ini sudah 71 tahun ini merdeka, ini batas desa belum clear, batas kabupaten pun belum clear. Jadi ini memang kesalahan pemerintah pusat saya rasa ini. Ini mudah-mudahan kalau untuk batas desa untuk bulan 12 ini insya Allah saya clearkan. Ini karena kedepannya bisa menimbulkan percekcokan. Ini mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman bulan 12 ini insya Allah untuk benar-benar clear batas-batas desa. Mudah-mudahan untuk kabupaten pun bisa dikelirkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya kira begitu, Mbak Audina. Baik, ya.
Itu tadi juga termasuk ide ya Bapak, mungkin bisa juga ditiru kepada kepala daerah di kabupaten lain untuk bisa langsung terjun ke lapangan untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi masyarakat. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bang Fernan. Bang Fernan, apakah sejauh ini menurut Gerak Aceh, kampung-kampung di Kabupaten Bener Meriah telah melakukan upaya perlindungan lingkungan dan apa saja bentuk-bentuk yang sudah dilakukan? Halo, bisa didengar ya? Ya, Saya bertanya. iya. Nah, ini tentu mungkin yang lebih tahu di ini ya, teman-teman apa Pemkab ya, dan ya soal apa kampung-kampung kembangkan kampung-kampung yang sudah membuat apa namanya kebijakan di level kampung dalam perlindungan lingkungan. Ya, saya mau memperlihatkan ada desa di sana itu sudah sebelum bahkan jauh sebelum Take Depik ini disondingkan itu sudah membuat kebijakan level desanya melakukan perlindungan lingkungan. Nah, ini yang menjadi perhatian juga kita waktu itu luar biasa ya, ada desa ada kampung di Bener Meriah itu sudah apa namanya punya inisiatif melakukan upaya untuk perlindungan lingkungan. Nah, kalau soal yang lain itu yang saya ketahui ya, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Suarman, kadis DPMK di sana. Nah, selain itu juga saya waktu itu juga kita tahu soal pengolahan sampah ya Pak Bupati ya. Jadi Bener Meriah punya kanun pengolahan sampah dan kita tahu bahwa punya secara progresif bisa melahirkan dua kanun terkait dengan pengurangan sampah plastik. Perbub ya, Perbub pengurangan sampah plastik dan Perbub pengolahan sampah dari rumah tangga. Ini menjadi tadi apa yang disonding Pak Bupati juga ada persoalan sampah di apa hingga apa yang perlu diketahui juga bisa dikelola secara regional dan bahkan dengan adanya apa Take Depik ini seharusnya basis-basis di kampung setiap kampung itu sudah bisa berlomba. Nah, yang menjadi variabel kemarin yang coba dimasukkan ke dalam Take ini kan salah satunya seperti ini ya, infrastruktur sampahnya kita melihat ya, apakah desa-desa itu sudah membuat soal tempat-tempat apa pembuangan sampah dengan baik. Terus lagi ada enggak anggaran dana desanya yang digunakan untuk apa pengolahan sampah ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang apa dengan ada pemicu ini ya, dengan ada pemicu ini akan diberikan awareness. Nah, ini harapan kita bagaimana pengolahan sampah itu bisa apa namanya dikelola dari basis kampung. Ya, saya pikir meskipun yang namanya award ya, penghargaan ya, pasti kita itu apa akan menjadi motivasi ya bagi desa. Jadi dengan adanya Take Depik ini, desa-desa sekarang sudah ngeh gitu ya, sudah ngeh bahwa ayo kita sekarang berbuat mengelola sampah dengan baik aja itu sudah dapat award dari Pak Bupati dan sebagainya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang Fernan. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Suarman. Baik, Bapak sebagai inovasi daerah serta kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup, menurut pemerintah Bener Meriah sejauh mana kebijakan ini akan berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan untuk ke depan? Terima kasih Pak. Tadi katakan sekilas saya juga menyampaikan tadi. Kita memang berharap seperti membangun Indonesia hari ini. Mari kita mulai membangun dari pinggiran. Maka mari kita mulai membangun dari desa. Jadi kan desa ini sudah memulai pembangunan meskipun seperti kata tadi kecil ya. Karena desa kita mengelola sampahnya tentu berbeda dengan desa lain. Karena kami daerah pertanian, mungkin hanya beberapa desa saja yang membutuhkan pengolahan sampah yang mungkin lebih modern. Kalau umpamanya sampahnya yang sampah organik, mungkin hanya tidak terlalu sulit. Tapi tentu kita berharap semua pekerjaan yang memberikan perbaikan terhadap lingkungan ini akan menjadikan negeri ini menjadi bersih. Saya katakan tadi apa yang diharapkan Pak Irwandi dulu Aceh Green itu akan bisa diwujudkan jika semua desa itu mewujudkan kebersihannya. Ya saya kira
semua kita berharap begitu, meskipun tidak mudah, namun tidak salah. Mari kita coba kita laksanakan sekecil apapun. Mudah-mudahan akan memberikan kontribusi yang baik untuk lingkungan dan untuk kesehatan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya ingin beralih ke Bapak Delami terkait apakah kebijakan Take Detik akan diterapkan secara berkelanjutan, Bapak? Bagaimana pemerintah benar meriah memastikan keberlanjutan kebijakan ini? Sebenarnya ini apa untuk keberlanjutan. Yang pertama, insya Allah untuk 2021 beberapa desa sudah ada keberhasilan. Kemudian untuk ke depan untuk 2022 ini di desa-desa ini kan sekarang lagi kita buat mesin pembuat uang untuk desa itu. Istilahnya mesin pembuat uang ini berarti desa sudah ada yang membuat air kemasan, kemudian ada yang beternak untuk koperasi desa sendiri atau BUMDes. Jadi BUMDes ini insya Allah di tahun 2022 sudah menghasilkan PAD untuk desa masing-masing. Ini dari teman-teman Kompak juga ada yang beternak, ada yang penggemukan di beberapa desa. Jadi diperkirakan tahun depan sudah mulai mereka mendapat keuntungan itu untuk desa. Jadi dari situ mungkin nantinya kalau pemerintah daerahnya kekurangan amunisi, nanti bisa kita support dari sana untuk ini juga desa juga. Ini mudah-mudahan ini berlanjut, Pak. Mudah-mudahan berlanjut. Kemudian yang terpenting masyarakat ini sekarang sudah mulai memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan ini sudah ada. Ini yang terpenting menurut saya. Saya kira begitu, Mbak Aulia. Baik, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang terakhir untuk Mas Fermi. Bang Fernan, Ya. apakah Gerak Aceh juga berperan dalam mendorong kinerja ekologi desa dan bagaimana itu dilakukan? Ini pertanyaan terakhir sebelum kita bahas. Halo. Halo, suara saya bisa dengar? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ya kita sepakat ya bahwa menjawab urusan apa yang saya sebut di awal dengan perubahan ekologi yang ada di ya, itu dimulai atau dikembangkan dari daerah-daerah daerah-daerah itu adalah kampung ya, kampung. Nah, apakah sudah mulai ada kinerja ekologinya? Ya, dengan ada saya pikir ini bicara soal banyak kebijakan di Benar-Beria. Saya tahu di sana juga ada teman-teman yang lain juga memperkuat Benar-Beria soal ini tapi kawasan ekosistem esensial ya Pak ya. Ada pergubnya itu Aulina. Di sana Benar-Beria itu sudah buat kawasan ekosistem esensial. Ini yang untuk atasi juga persoalan konservasi air dan konflik pasar provinsi. Nah juga Take ini melengkapi ya sebagai komplement berapa kebijakan yang ada di Benar-Beria. Benar-Beria juga punya kebijakan sampai sebelum tadi. Ada 2 pergub yang saling memperkuat bagaimana pengolahan sampah itu bisa dilakukan. Kinerja ekologi yang diharapkan melalui Detik ini dimulai ya mungkin tahun ini ya Pak Sorman kita memulai dengan desa-desa yang punya inovasi untuk konservasi perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. 2 ini dulu. Nah saya pikir kita sepakat tadi banyak mimpi kita cita-cita kita harapan kita bagaimana perlahan persoalan ekologi ini bisa terus kita perbaiki dan bisa
diafirmasi atau menjadi perhatian lah dari kebijakan tata kelola anggaran yang ada di Banten. Saya bilang tadi kita masih ada persoalan DAS ya, desa yang didas, desa yang hutan, desa dengan perlindungan airnya ya, dan sebagainya. Saya pikir dengan memulai dulu ya, 2 indikator ini, kriteria ini melalui detik ini bisa menjadi pemicu bahwa perhatian kita, bahwa kita sudah sebenarnya benar-benar sudah mengingatkan komitmennya untuk memulai ini dengan capaian ke depan lebih baik lagi. Ya, sebagai daerah potensi kopinya dengan konservasi itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Bang Fernand sebagai diskusi yang terakhir. Setelah ini saya akan membuka sesi pertanyaan, dan ini sudah banyak sekali yang bertanya melalui kanal YouTube beritabaru.co. Dan mungkin pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Bapak Dailami. Bapak, bagaimana peran dan posisi indikator penilaian TAKE dengan indeks desa membangun seperti yang dicanangkan Kemendes, dan apakah keduanya berjalan beriringan atau independen? Mohon maaf Pak, suaranya kurang ini, putus-putus. Halo, suara saya terdengar? Halo? Halo, coba. Sudah terdengar Bapak? Udah. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana peran dan posisi indikator penilaian TAKE dengan indeks desa membangun seperti yang dicanangkan Kemendes, dan apakah keduanya berjalan beriringan atau independen? Terima kasih Mbak. Ini memang teknis. Jadi sudah saya siapkan nih ya. Ini yang jawab. Coba silakan. Terima kasih Pak Wati. Mbak Aulina, ini persoalan teknis, persoalan yang sudah kami bahas dari awal. Dari teknis penilaian ini kita punya kriteria sendiri sesuai dengan karakter kita. Kalau kita mengacu IDM itu kan cukup luas dia, dan lebih banyak fokusnya kan di bidang pemerintahan saja. Tapi dalam hal ini, IDM juga menjadi salah satu indikator yang kita nilai. Dari 9 kategori, kita juga menilai bagaimana IDM ini. Salah satu kita nilai di sini bagaimana status desa, apakah ada peningkatan terkait dengan IDM-nya. Itu juga menjadi kategori penilaian kita. Artinya IDM juga tetap kita perhatikan, karena kita sadar betul itu juga merupakan salah satu indikator lah desa itu bagaimana kinerjanya. Itu juga kita nilai, tetapi kita juga punya kriteria penilaian sendiri terkait dengan kekhasan kita, kondisi alam kita, maka kita melakukan penelitian sendiri terkait dalam 9 kategori tadi, tanpa juga mengesampingkan IDM, itu juga masuk dalam salah satu kategori yang kita nilai. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan untuk selanjutnya kepada Bapak Suwarman. Mengingat ada banyak indikator penilaian, tahapan apa saja yang perlu diperhatikan agar kebijakan ini berjalan sesuai dengan konsep EFT, sehingga insentif tersebut tidak diselewengkan? Seperti itu, Bapak. Memang saya kira setiap kegiatan tentu kita mulai dengan tahapan perencanaan. Dari perencanaan yang kita lakukan, kemudian pemetaan, pelaksanaan, kemudian sampai di endingnya eksekusinya. Kalau bagaimana supaya anggaran tidak, tadi Pak Wati menyampaikan, dari anggaran yang sudah diberikan, tadi juga ditanyakan bagaimana evaluasinya. Evaluasi tentu selain kita berikan kepada desa yang sudah mendapatkan reward ini, mereka akan memberikan laporan tentunya, dan selain itu karena Pak Wati orang lapangan biasanya data ini kantong beliau dicatat, dan begitu sampai ke desa itu biasanya Pak Wati membuka dialog terbuka. Dialog terbuka itu ya, cukup sampai jika memang membutuhkan, staf akan dikirim untuk memverifikasi semuanya. Jadi mudah-mudahan kalau memang ternyata nanti hasil evaluasi kita tahun pertama, tentu kita akan sempurnakan. Tidak ada yang bisa selesai apalagi di langkah pertama.
Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Suarman. Selanjutnya kepada Mas Fernan. Untuk Pak Fernan, bagaimana bentuk sinergi dan koordinasi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan masyarakat dalam menjalankan program TAKI ini, secara praktek maupun idealnya? Ya, ini yang menariknya ya. Jadi memang ini menjadi apa ya, dorongan masyarakat sipil lah. Bagaimana apa namanya adopsi ekologi social transfer ya, atau anggaran apa namanya bantuan keuangan berbasis ekologi itu bisa terjadi tidak hanya terhenti di kabupaten ke desa ya. Mereka sudah melakukan gitu ya. Mereka salah satu desa, salah satu kabupaten di Aceh. Saya kira banyak kabupaten yang sudah memulai seperti Jayapura, Nunukan, Sigi dan sebagainya sudah mulai juga di luar sana, di luar Aceh. Nah, untuk di Aceh kita juga berharap ya, ini juga bisa menjadi sinergitasnya dengan provinsi. Jadi kita berharap saat ini juga Gerasi bersama teman-teman juga sedang mewacanakan ini ya, mudah-mudahan ini bisa baik. Saya pikir konsep Aceh kita sepakat ya Pak Delami bahwa sejak dulu kita gubernur kita Irwandi itu sangat intens dengan soal lingkungan. Visi kita ada Aceh Green yang dituangkan ya. Sejak 2007 ya, Aceh sudah mengeluarkan moratorium sampai sekarang. Jadi moratorium di hutan alam itu sudah dilakukan sejak itu. Dan saya rasa ini bukan hal skema baru ya. Misalnya dulu kita punya di provinsi itu punya bantuan keuangan pemabu kampung ya Pak ya. Sejauh sebelum dana desa itu ada, provinsi itu sudah memulai itu. Dan ketika dana desa ada, artinya ya ini sudah tercover di nasional. Jadi artinya saya pikir skema-skema ekologi ini bisa berjenjang ya. Kabupaten sudah melakukannya, memberikan perhatian ke desa, provinsi bisa melakukannya untuk memberikan perhatian di 23 kabupaten kota yang ada di Aceh. Selanjutnya saya pikir mata nasional juga berpihak kepada provinsi atau daerah, karena Aceh dan di dalamnya kami juga bisa mengatakan bahwa Aceh adalah maksud salah satu di Sumatera yang pengelolaan hutan dan lingkungan cukup bagus. Jadi saya pikir bagaimana sinergisitas lagi terjadi. Jadi sehingga ini bisa saya bilang tadi bahwa urusan menjaga hutan lingkungan itu tidak bisa diparsial ya, karena tidak bisa didimensi dengan pembatasan kewenangan saja gitu ya. Jadi kalau dibilang hutan itu kabupaten nggak punya kewenangan, tapi kalau dampak yang terjadi justru kabupaten yang akan menaruh beban besar. Jadi sehingga dengan adanya skema sinergisitas yang berjenjang gitu ya, ada insentif yang ditunjukkan berdasarkan kriteria ekologis dari pemerintah bawah hingga ke nasional, itu kita harapkan baru kita bisa menyatakan bahwa urusan lingkungan hidupnya adalah urusan kita bersama. Mungkin itu. Oke. Mbak. Baik, terima kasih Pak Firman. Ini selanjutnya ditanyakan kepada Bapak Delami terkait amukan gajah, Bapak. Ini pertanyaannya, terkait amukan gajah, apakah kira-kira yang menjadikan para gajah itu mengamuk dan merusak tanaman buah warga, Bapak? Baik, kepada Bapak Delami. Monggo dijawab. Terima kasih Mbak Nina. Yang sebenarnya gajah ini tidak salah. Yang salah itu manusia. Karena manusia ini yang merusak lingkungan orang itu, habitat itu. Jadi kenapa gajah ini bisa masuk ke permukiman? Karena kalau kita lihat dari 3 sisi, Aceh Tengah, Birun, kemudian Aceh Pidijaya, kemudian baru Banda Meriah. Ini di sana di sebelah daripada pesisir ini sudah banyak pengusaha-pengusaha sawit.
Nah, ini yang sebenarnya perlu juga kita evaluasi. Banyak yang sudah pengusaha-pengusaha sudah masuk ke apa ke hutan. Entah dari mana izinnya, penurunan status, apakah apa. Ini yang saya lihat di lapangan. Jadi gajah ini sudah terhimpit, terdesak, kemudian masuk ke Benang Meriah dan Aceh Tengah. Di sini saya melihat peran daripada pemerintah pusat ini masih kecil. Di Benang Meriah, gajah yang ada sekarang sudah hampir 85 ekor yang ada. Di 85 ini kalau kita bayangkan dia beranak atau melahirkan per 2 tahun, berarti 2 tahun ke depan ini sudah ratusan untuk gajah kita. Sekarang insya Allah penanganannya kita bekerja sama dengan BKSDA Aceh. Kemarin baru saya rapat di kantor camat. Insya Allah penanganannya sudah bagus. Tinggal pembenahan yang sudah ada. Kita sudah buat barrier ataupun pengerokan sepanjang hampir 8 meter. Kita buat paret. Kemudian dibuat fencing. Fencing ini adalah kawat pijul. Itu sudah dibuat sama kawan-kawan dari BKSDA Aceh. Ini kemudian ada bantuan dari teman-teman DPR. Kita akan menanam yang tidak disukai oleh gajah, seperti jeruk lemon. Ini insya Allah di akhir bulan 10 ini sudah mulai penanaman di pinggiran Sungai Pesangan. Kita akan tanam itu. Kenapa gajah ini terkadang dia bisa mengamuk, merusak tanaman masyarakat? Karena dia sudah disakiti. Jadi tahun-tahun sebelumnya dipakai mercun. Jadi kalau dia pakai mercun dia makin ganas. Jadi ini insya Allah kita sudah buat secara kemanusiaan terhadap gajah ini. Kalau kita usir dia secara pelan-pelan dia mau. Ini insya Allah sudah berkurang untuk Benang Meriah. Ini sudah 75-80% sudah berkurang gajah ini masuk ke permukiman warga. Ini memang saya berharap kepada teman-teman dari Gerak, kemudian Kompak, ini kalau bisa ada NGO yang bisa bekerja sama kita, karena kalau saya melihat ini Bang Fernand, banyak besar-besar, gadingnya pun luar biasa besar-besar. Ini kalau kita biarkan, ini pemburu-pemburu yang tidak bertanggung jawab ini bisa memburu itu ke Benang Meriah ataupun ke Aceh Tengah. Jadi paling kurang saya berharap kepada teman-teman, apakah bisa kita taruh CCTV di hutan itu supaya bisa kita terpantau dari dari desa yang terdekat. Ini saya berharap pada Bang Firman, mungkin ada kawan-kawan yang ini. Saya di Benang Meriah siap untuk menerima atau memfasilitasi mereka siap. Ini saya rasa Adinda Aulina sebagai apanya? Baik, terima kasih Bapak. Ini pertanyaan yang terakhir sebelum penutup, pertanyaan untuk Bang Fernand. Apakah Gerak Aceh memiliki rencana untuk mendorong agar take bisa digunakan pula untuk memberdayakan pemuda di desa dan dalam bentuk seperti apa? Ya, ini menarik ya. Kalau dulu bersama Kompak juga dulu ya saat mulai program penguatan masyarakat desa, kita lakukan ini sebenarnya bagaimana masyarakat itu bisa lebih ikut andil ya. Jadi peran-peran pemerintahan Jampung itu tidak selalu tidak selalu harus diurusi
pada orang tua gitu ya, atau pemimpin yang ada. Saya pikir ini perlu andil juga anak muda. Saya pikir, nah bagaimana peran inovasi ini yang sering yang sebenarnya harus dijalankan ya. Banyak sekali inovasi dari yang bisa dihasilkan oleh anak muda. Saya pikir nggak harus menunggu kesempatan harus di level kabupaten dan sebagainya. Kita mulai dari desa. Nah hari ini Pemkab benar-benar sudah buat kontestasi itu. Ayo, saya pikir bagaimana peran anak muda yang ada di desa itu bisa berkontribusi pada dua indikator yang sudah kita mulai tadi, pelestarian lingkungan dan sampah ini, sehingga desa bisa berkontribusi pada desanya untuk mendapatkan awareness. Nah ini juga karena ini sifatnya bantu bantu khusus itu yang masuk menjadi sumber penerimaan di desa. Nah ini juga perlu perlu kebijakannya dari reje di sana ya, bagaimana ini juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian kinerja itu. Saya pikir kerja-kerja advokasi kita lakukan tidak hanya melakukan penguatan ini bersama di pemerintahan. Saya penting, saya bilang juga benar-benar tidak sendiri. Banyak teman-teman kompak juga minimal, kalau nggak salah saya ini masih sampai ini Pak ya, di kompak selama berapa tahun masih bersama di Bidang Meriah. Ada kawan-kawan juga HK ya Pak ya, HK ya juga ikut berkontribusi, Wali Aceh. Nah itu satu yang mungkin ini belum tersampaikan soal hutan desa ya Pak Felti ya. Ada 6 hutan desa ini Pak Wina. Jadi ada LHPD, ada 6 LHPD yang itu menjadi komitmen kabupaten yang sudah dilegitimate oleh Kementerian LHK. Di LHPD itu juga dikontribusikan tidak hanya bahkan para anak muda, tapi juga ada perempuan yang juga ikut mengelola. Nah ini saya pikir upaya advokasi tidak bisa dilakukan hanya di level supplies ya, supply yaitu pemerintah kabupaten, bagaimana di desa masyarakat harus bisa turut aktif ya, turut andil dalam berkontribusi dalam pencapaian tujuan dari Teknedepik ini sendiri. Mungkin itu. Oke. Baik, terima kasih Bang Fernand. Mungkin sebelum kita tutup sesi diskusi pada sore hari ini, kami ingin ada closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin saya mulai dari Bang Fernand terlebih dahulu, setelah itu Pak Suwarman, dan ditutup oleh Bapak PLT Bupati, Bapak Damani, dan silakan Bapak Fernand terlebih dahulu. Ya, saya pikir PMK benar-benar sudah memulai. Ini baru sebuah awal ya Pak. Dan ini terus dipertahankan Pak kebijakan ini. Tentunya PMK tidak sendiri, banyak kawan-kawan koalisi LSM yang terus akan mendampingi dengan komitmen hijaunya. Dan saya pikir ini upaya cerita bagus ini, upaya ini harus bisa dapat perhatian dari pemerintah di atasnya ya. Ada pemerintah Aceh, saya pikir sudah banyak wacana-wacana yang disampaikan ke pengambil kebijakan di level provinsi, dan juga tentunya kita berharap nasional dengan skema taninya, meskipun itu nanti atau bisa masuk melalui dana insentif daerah yang akan dikucurkan. Itu daerah-daerah yang bisa turut menjaga agenda-agenda perlindungan lingkungan hidup. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang Fernand. Ini selanjutnya closing statement dari Pak Suwarman. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Olena. Kami selaku staf Pak Bupati tentu akan terus berupaya bisa mewujudkan beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan karena sudah komitmen menjadikan Benar Meriah mengawalinya, dan kita berharap bisa dilanjutkan oleh kabupaten yang lain. Tentu kami tidak ingin tinggal oleh kabupaten yang akan melanjutkan ini. Saya kira itu Mbak Olena. Baik, terima kasih Bapak Suwarman. Terakhir closing statement dari Bapak Dailami. Monggo Bapak.
Kalau saya cuma sedikit yang terakhir ini, kita harus tahu bahwa alam itu tidak butuh manusia. Ya, sekali lagi saya ulangi, bahwa alam itu tidak butuh manusia, tapi manusia yang membutuhkan alam. Saya kira itu Pak statement yang saya terakhir kata. Terima kasih. Baik, Bapak Delami, ini closing statement-nya sedikit sekali tapi sangat memukau gitu ya Bapak. Baik, sebelum sesi diskusi ini kami tutup, kami akan memutarkan video terkait Take Depik Benar Meriah. Mungkin kepada panitia untuk menayangkan pemutaran video Take Depik Benar Meriah. Kabupaten Benar Meriah merupakan kabupaten termuda di wilayah Provinsi Aceh. Kabupaten dengan topografi pegunungan ini terletak di dataran tinggi Gayo dengan ketinggian antara 100 hingga 2.500 mdpl yang merupakan hulu dari Das Pesangan dan Das Jambo Ai. Luas wilayahnya mencapai 1941,61 km persegi dengan 10 kecamatan dan 234 kampung atau desa definitif dan juga terdapat 27 pemukiman adat. Penghidupan masyarakat mayoritas berasal dari hutan rakyat yang luasnya mencapai 1.441 hektar dengan komoditas andalannya kopi. Di balik potensi tersebut, kabupaten ini juga menghadapi kerawanan bencana ekologi dan permasalahan lingkungan hidup seperti tanah longsor, banjir bandang, persampahan, serta masuknya satwa liar ke pemukiman masyarakat yang masih terjadi karena hilangnya habitat hidup mereka. Menyadari hal ini, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan peran pemerintahan kampung, diantaranya melalui percepatan perhutanan sosial dengan membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD dan pada akhirnya melahirkan kebijakan transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi atau TAKE. Dengan dukungan Gerak Aceh dan tim kompak, pemerintah Kabupaten Benar Meriah telah mengembangkan TAKE melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang tata cara penilaian dan penetapan dana insentif pembinaan kampung Kabupaten Benar Meriah atau disingkat TAKE Depik. Depik diambil dari ikan endemik atau Rasbora tawarensis yang hidup di Danau Lutawar. TAKE Depik mengatur pemberian insentif kampung berdasarkan penilaian kinerja pada satu kategori utama, yaitu penetapan anggaran pendapatan belanja kampung yang tepat waktu dan 9 kategori lainnya, yaitu 1. Pemerintahan, 2. Perencanaan dan penganggaran, 3. Pelayanan dasar, 4. Administrasi kependudukan dan pertanahan, 5. Penanggulangan kemiskinan, 6. Sistem informasi desa atau SID, 7. Syariat Islam dan adat istiadat, 8. Inovasi, dan 9. Pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. Kinerja pemerintah kampung nantinya akan dinilai oleh tim penilai yang terdiri dari tim kabupaten dan kecamatan berdasarkan penilaian pada metode pembobotan kategori kinerja yang akan menentukan peringkat berdasarkan ambang batas penilaian. Dalam hal kinerja pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah, masing-masing akan dinilai berdasarkan besaran alokasi anggaran, tersedianya kebijakan kampung yang mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah, serta tersedianya tim pengelola sampah di tingkat kampung. Diharapkan, setiap kampung akan saling berlomba untuk menggerakkan potensi yang ada untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan ini menjadi bagian pelengkap dari berbagai upaya penyelesaian masalah yang ada di kabupaten melalui musyawarah mufakat, di mana satu haluan dan satu tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Benar Meriah yang islami, harmoni, maju, dan sejahtera.